Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ali. Malam, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Iya, Nah, tadi di jalan gimana? lumayan macet, Pak. Main macet ya Pak? Ya, Mohon maaf ya tadi ganggu waktunya. aman. Juga Mas Alip kerepotan juga. Malam-malam kesini dingin-dingin. Santai. Tadi udah makan malam? Belum. Belum? Belum. Oh. Ya, nanti habis dari sini langsung beli makanan atau Bawa beliin. ya nanti saya beliin lah, traktiran lah. Nah, ini sebelum masuk, tujuan untuk konseling ini untuk membantu Mas Alip Ya. menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami. Apa permasalahannya kalau boleh tahu? Singkatnya dulu. Emosi. Oh, oke. Sulit mengelola emosi ya. Oke. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Untuk waktu dan tempat berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, ini nanti terdiri dari beberapa tahap Mas Alif. Ya. Durasi waktunya kurang lebih 40 menitan. 10 menit. Cukup nggak? Cukup. Apa terlalu lama? Enggak. Cukup lah. Nanti nggak pakai lama-lama lah. Nanti Ya. langsung cari makan malam. Siap. Nah, tahap pertama nanti kita gali dulu masalahnya. Ya. Tahap selanjutnya kita cari solusinya. Tahap selanjutnya kita langsung ke menutup. Siap. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin Mas Alip ketahui dahulu semua hal yang Mas Alip bahas dengan saya di sini tidak akan keluar ke orang lain. Jadi orang lain nggak akan tahu. Baik itu keluarga Mas Alip ataupun teman dekat Mas Alip tanpa persetujuan dari Mas Alip sendiri. Yang kedua, diharapkan Mas Alip nanti terbuka dalam bercerita. Ya. Jadi jangan sungkan-sungkan. Pokoknya los-losan aja lah. Oke. Nah, saya kira itu saja. Oh ya, saya harap Mas Alip nanti walaupun bercerita bisa menjaga norma. Jadi semisal gunakan bahasa yang cukup baik saja. Tapi semisal ada yang harus diungkapkan dengan kata yang kurang kurang baik. tentu, kurang baik, nanti tidak apa. Ya. Oke Mas Alip, sebelum masuk ke tahap inti, saya ingin Mas Alip mengisi terlebih dahulu surat pernyataan persetujuan untuk mengikuti sesi konseling pada hari ini. Oke. Nah, silahkan Mas Alip baca terlebih dahulu. Ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Kalau Mas Alip sudah berkenan untuk segera dilanjutkan dan mengikuti konseling ini, Mas Alip bisa tanda tangan di sini. Ya. Tanda tangan ya? Ya, di situ. Oke. Terima kasih. Baik. Nah, surat ini nantinya berisi yang pertama, Mas Alip akan terlibat aktif dalam proses konseling saat berlangsung. Ya. Yang kedua, Mas Alip diminta untuk memberikan informasi sejujur-jujurnya. Ya. Jadi jangan sungkan. Anggap saja saya ini tembok aja lah biar Mas Alip plong. Yang ketiga, saya nanti meminta sedikit informasi dan identitas Mas Alif terkait ini, ada umur juga, alamat juga nama lengkap. Apakah tidak masalah? Tidak. Oke. Nah, di sini Mas Alif juga menyetujui perekaman proses konseling berupa tulisan yang nanti saya catat, dan juga jaminan informasi pribadi Mas Alif saya pegang. Nah, ini Mas Alif secara sadar dan tidak ada paksaan. Oke, kita lanjut ya Mas. Oke, kita lanjut ke tahap intinya. Nah, sekarang Mas Alif coba deh ceritakan dari awal apa akhir-akhir ini yang Mas Alif rasakan. Akhir-akhir ini sulit mengelola emosi saya sih. Lebih emosi lah sama orang tua, teman, ataupun pasangan gitu.
Kalau boleh tahu, Mas Alif ini mahasiswa? Ya, Mahasiswa? ya. Wow. Mahasiswa di universitas mana? UIN Win. Salatiga. Win Salatiga. Oke. Kalau boleh tahu sekarang semester berapa? 5. Semester 5. Ya. Semester 5. Oke. Semester 5. Nah, tadi kan Mas Alif bercerita sulit mengontrol emosi terhadap teman, terus juga keluarga, Iya. pasangan juga. Iya. Nah, yang Mas Alif rasakan saat kesulitan mengontrol emosi, misal dengan teman dahulu, apa yang Mas Alif lakukan? Nggak tahu ya, kayak nadanya suka tinggi gitu. Jadi Mas Alif merasa nada Iya. bicaranya tinggi. Iya. Kalau boleh tahu, itu hanya untuk beberapa teman atau satu teman itu saja? Atau Beberapa. hampir beberapa? Iya. Hampir seluruh? Hampir Seluruhnya. Oke. Kalau dengan pasangan? Ya, Saat sama. tersinggung satu Iya. sifat? Iya. Atau saat tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Mas Alif? Atau seperti apa? Coba cerita. Ya, itu Pak, yang tadi seperti itu. Perbedaan pendapat. Yang saat Mas Alif lakukan selain berbicara dengan nada tinggi dengan teman ataupun pasangan, mungkin kalau dengan keluarga, apa bedanya saat lepas kontrol sekali? Beda. Kalau dengan teman seperti apa? Ya cuman itu, nada tinggi. Kalau perasaan ingin, mungkin mohon maaf ya, refleks mukul ataupun gimana, pernah juga? Ke teman sih pernah. Iya. Gitu. Oke. Kalau ke pasangan enggak. Ke orang tua enggak. Berarti ke teman ya. Ya, mungkin teman malah nganggapnya bercanda. Iya. Oke. Kalau boleh tahu, Mas Alif temannya di kampus banyak? Iya, banyak. Semua teman. Pasti ini ya. Di Salatiga semua teman. Oke. Berarti Mas Alif ini termasuk mahasiswa idola mungkin? Mahasiswa idola mungkin? Baik Mas, saya sedikit menyimpulkan, Mas Alif ini sedang mengalami kesulitan untuk mengontrol emosi. Emosinya ini emosi negatif tentunya, yaitu saat tidak sesuai pendapat dengan teman, keluarga, dan juga pasangan mungkin. Itu menyebabkan Mas Alif yang pertama, apa tadi? Berbicara kasar. Nah, yang kedua, bahkan sampai ingin refleks memukul juga. Itu pernah kejadian kepukul? Enggak. Cuma refleks aja, cuman ya gitulah. Cuma refleks gitu. Oke. Nah, untuk kan ini tadi sudah sedikit terlihat ya masalahnya Mas Alif kesulitan mengontrol emosi negatif tadi. Nah, yang diinginkan Mas Alif untuk saat ini apa? Yang ingin merubah itu sih. Merubah itu. Mengelola juga emosi menjadi emosi positif. Oke. Jadi Mas Alif ingin untuk bisa mengelola emosi tadi ya. Nah, Mas Alif, kita masuk ke tahap selanjutnya, yang mana saya akan memberikan teknik, yaitu penyadaran pemikiran Mas Alif. Nanti saya arahkan ke lebih yang rasional. Yang pertama, Mas Alif sendiri merasa bahwasanya saat berbeda pendapat, Mas Alif merasa direndahkan? Enggak. Tidak. Jadi saat itu apa yang Mas Alif rasakan? Kesel. Saat perbedaan pendapat. Kan itu tadi ada, tapi kan perbedaan pendapat itu kan hak. Mas Alif mengetahui itu perbedaan pendapat itu ada hak masing-masing individu. Namun ada rasa kesel. Iya, sedikit lah. Oke. Untuk selanjutnya, nah, ketika Mas Alif itu tadi kan merasa bahwasanya setiap orang punya pendapat masing-masing.
Tapi saat Mas Alif dikritik ataupun ya itu walaupun di kampus lah, dalam artian itu kritik secara langsung dikatain, misal kamu gini, itu Mas Alif perasaannya gimana? Kan biasa malah biasa saja. Tapi kalau saat berbeda pendapat, Mas Alif malah terpancing itu tadi. Oke. Sedikit menemukan titik kuncinya ini. Nah, Mas Alif tadi berpikiran bahwasanya saat berbeda pendapat tadi, Mas Alif malah justru merasa kesal. Tapi malah pas dikritik, tapi Mas Alif malah merasa biasa saja. Berarti di sini boleh digeser, bisa senyamannya. Nah, di sini berarti Mas Alif memiliki sedikit pemikiran yang agak berbeda. Pada umumnya manusia, tentunya saat dikritik, umumnya ini ya, pasti akan merasa kalau tidak kesal, ya merasa termotivasi. Saya kesalahannya di mana? Nah, Mas Alif di bagian yang mana? Merasa kesal atau merasa termotivasi? Merasa termotivasi. Karena bisa introspeksi diri juga. Baik. Bukan Mas malah Alif benci. Bukan malah benci. Jadi pas misal dikritik orang, jadi anggap saja itu omongan masuk telinga kanan, keluar kiri. Angin lewat. Angin lalu. Oke. Nah, kalau semisal di rating lah kondisi saat ini. Saat ini. 1 dari 100 paling kesel saat berbeda pendapat. Yang 1 itu paling rendah. Yang mana? 1 rendah, 100 paling kesal. Saat perbedaan pendapat ya. 50. 50 berarti ya. Oke. Yakin nih Mas Alif? Ya. Oke. Jadi Mas Alif ini masih ragu ini. Coba deh sekarang Mas Alif pikirkan. Semisal Mas Alif berpikiran seperti itu, orang lain seperti teman, juga pasangan, juga keluarga, itu rasanya seperti apa? Gak enak. Ya. Tentunya keluarga jadi merasa gak enak hati. Teman juga gak enak hati. Tapi kalau saya lihat dari bicara Mas Alif tadi, dari ranah teman itu malah seperti gak nganggep Mas Alif serius ya. Mas Alif saat merasa kesal anggapnya masih bercanda saja. Jadi di sini ada 2 lingkungan yang terlihat lebih mendukung, itu lingkungan keluarga dan juga lingkungan dari pasangan itu tadi. Kalau pasangan saat merespon Mas Alif sedang tidak gimana? Tidak bisa mengontrol emosi. Apakah menjauh apa tetap cari ruang untuk bicara? Iya. Tapi Mas Alif responnya mau sendiri dulu atau enggak sih? Dengerin lah. Enggak itu kadang-kadang atau? Kadang ya sendiri dulu, kadang ya kalau diomongin baik-baik ya bisa. Jadi Mas Alif sudah mencoba 2 ya. Jadi lebih dominan ke bisa dibicarakan baik-baik. Baik. Ini sebetulnya Mas Alif sudah bisa menyelesaikan masalahnya ini. Nah, sebelum untuk meningkatkan masalah dari Mas Alif, untuk meningkatkan saya agar lebih tahu lagi, saya minta Mas Alif untuk mengisi lembar kerja ini. Ini isinya terkait pengendalian emosi. Silakan Mas Alif coba diisi dulu. Nanti Mas Alif mengisi yang A, terus berikan kepada saya dulu. Nanti saya bacain dulu. Langsung yang ini dikasih enggak? Ini nanti saja. Langsung yang A. Jawab sesuai kondisi Mas Alif saja. Tidak masalah.
Ya. Saya coba baca dulu ya. Ya. Di sini dituliskan, jika situasi kejadian yang membuat Mas Alif marah dan tersinggung dan tertekan, saya mencontohkan misal dikritik oleh dosen ataupun teman. Nah, Mas Alif menuliskan, teman yang bikin emosi saat motoran mungkin. Iya. Ini teman yang emosi saat motoran, bisa sedikit dijelaskan motorannya seperti apa? Kayak di motor itu bikin emosi gitu loh. Jadi saat diboncengkan Iya, atau diboncengkan? diboncengin terus nggak tahu jalannya. Oh, waktunya Iya. minta penunjuk arah, Iya, tapi malah nggak tahu. nggak tahu. Terkadang malah kesasar atau enggak? Sering. Sering. Iya, Aduh, itu bikin emosi. itu bikin emosi. Kalau boleh tahu ini bukan pasangannya kan, tapi Bukan, temannya. Teman. Wow, alhamdulillah masih berteman Mas. Iya, alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu teman kuliahnya ini. Iya, Oh, satu kelas. satu kelas. Inisial R. Waduh, waduh. Emang belum bisa nge-map atau gimana itu? Kayaknya. Oh, oke. Nah, ini Kalau mau belok kanan tuh bilangnya kiri. oh salah. Iya, Malah iya. kebalikannya yang Iya, dibilang. iya. Aduh, parah itu. Nanti malah masuk ke gang sempit malah bahaya. Nah, di sini Mas Alif menuliskannya tadi temannya bikin emosi saat motoran. Iya. Nah, tapi di sini masih ada kata mungkin. Nah, mungkin ini pasti masih ada hal-hal kecil yang bikin kesal dari teman itu tadi. Misal apa? Bisa Kalau dibilangin gimana atau saat bicara? dibilangin itu kayak gimana ya? Batu gitu loh. Oh, keras kepala. Iya, Tapi yang dibilangin Mas Alif itu tadi sesuai atau yang diharapkan Sesuai. bisa membantu? bisa. Jadi Mas Alif memberikan saran tapi orangnya malah batu. Iya. Oke. R tadi ya. Waduh. Berat juga ya punya teman kayak gitu ya. Berat. Nah, tadi kan masih ada mungkin. Nah, itu tadi kemungkinannya itu tadi. Mungkin Mas Alif merasa kesal karena temannya masih keras kepala. Nah, tapi Mas Alif juga meyakini tadi di awal bahwasanya seorang itu punya sifat masing-masing, Iya. kepribadian masing-masing, pendapat masing-masing. Jadi mungkin Mas Alif sendiri sudah menyadari ini memang orangnya seperti ini. Tapi ya namanya juga manusia juga, Iya. kadang panas juga kalau Iya. jatahnya belok kanan mah belok kiri. Tinggi tiga dosen, oke, kejadian bermarah. Oke Mas. Sekarang dilanjutkan yang B terlebih dahulu ya Mas ya. B. Yang B. Oke. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Sudah. Iya. Saya baca dulu Mas. Di sini tertulis, coba Mas Alif tuliskan pikiran yang muncul secara refleks. Pikiran pertama yang muncul saat situasi terjadi, meski terkadang terasa ekstrim berlebihan. Contohnya, orang lain merendahkan aku. Nah, pikiran otomatisnya Mas Alif beranggapan, kok ada orang seperti ini ya? Iya. Ini rasa kok bisa punya teman seperti ini ya? Padahal juga sama-sama sudah berumur. Iya. Masih kalau dibilang masih kayak anak-anak gitu ya. Bisa. Oke. Nah, di sini Mas Alif kan menuliskan kok bisa nggak expect. Tapi balik lagi ke pikiran yang awal tadi. Mas Alif sudah bisa menentukan bahwasanya manusia itu memiliki kepribadian yang masing-masing berbeda. Iya. Nah, saat temannya seperti itu kan sudah sering berjalan lama. Hal apa yang sudah Mas Alif coba lakukan untuk merubah? Kan itu kaitannya gini,
Mas Alif merasa tidak tenang Ya. dan juga merasa gimana ya, kesel tadi. Rasa keselnya Mas Alif, sulit mengontrol emosinya Mas Alif karena temennya sulit untuk dibilangin, dan juga kadang perbedaan pendapat dengan orang lain. Nah, itu Mas Alif sudah melakukan usaha apa Kalau supaya saya sih cuman bilangin aja sih. bilangin? Kalau semisal sudah diajarin lah biar bisa menggunakan itu tadi, jadi kan tidak menyebabkan Mas Alif merasa kesal lagi. Iya. Jadi Mas Alif termasuk teman yang baik lah, sangat baik malahan. Semoga. Kalau saya sendiri ya punya teman seperti itu, kadang mungkin lebih parah dari Mas Alif. Nah, sekarang coba Mas Alif lanjutkan ke yang nomor 3 dulu. Yang C. Ya, yang C. Ini C tentang atau gimana? Ya, di checklist. Checklist ya. Pilih saja. Semisal yang Mas Alif rasakan tidak ada di sini, bisa dituliskan di yang lainnya. Satu apa? Gimana? Lebih. Bisa lebih. Oke. Udah, dua aja. Nah, ini aja. Di sini kan Mas Alif sudah memilih. Ya. Nah, di sini coba Mas Alif tuliskan intensitas emosinya. Emosi. Di sini. Jadi kalau 0 itu paling rendah, kalau 100 itu paling tinggi. Gini ya? Iya. Namina. Iya. Oke. Saya baca dulu ya Mas ya. Iya. Di sini Mas Alif menuliskan bahwasanya Mas Alif memiliki perasaan dan reaksi fisik berupa jantung agak berdebar di saat kesel itu. Iya. Jantungnya terpacu sama rasa kesel itu tadi. Tapi di sini intensitas emosinya cukup tinggi Mas. 65 malah meningkat ya. Ini untuk menyeluruh atau hanya untuk teman tadi? Teman. Untuk teman. Jadi kalau untuk yang keluarga dan pasangan di angka 50 masih 50. Nah, silakan dilanjut dulu ke yang D. Baik. Kalau enggak ini D langsung sampai sini. Langsung semua. Langsung semua. Untuk ringkas waktu tadi Mas Alif belum makan malam juga, kasihan juga saya. Siap. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Iya. Kalau boleh sambil ngobrol, Mas Alif ini anak keberapa? Sendiri, tunggal. Oh, anak tunggal. Iya. Bapak udah punya anak atau istri? Alhamdulillah belum dipunyai anak Mas. Kalau Istri? nikah, alhamdulillah Belum. Mungkin Mas Alif ada kenalan mungkin. Padahal juga sudah berumur Mas. Berapa? Enggak jauh. Ya, 20, 25. Kiranya 50. Belum Mas. Dan memang kalau pas di luar juga masih dibilang om-om.
Udah. Nih, itu yang Iya. F terakhir. Ini juga. Nah, itu rencana dari Mas Alif, dari semua pola emosi yang Mas Alif rasakan saat ingin merasa tenang, ingin adem, apa yang Mas Alif lakukan? Silakan dituliskan di sana. Udah. Ini aja. Sudah Mas. Udah. Saya izin baca dulu ya Iya. Mas. Untuk yang D, yang keempat, perilaku atau respon yang Mas Alif tuliskan di sini saat emosi muncul. Ya, membentak tadi ya, meninggikan nada suara, juga diam. Maksudnya diam ini Mas Alif menjauh itu tadi. Iya. Tapi itu dilakukan Mas Alif kadang-kadang ya, Iya, kadang. kalau dengan pasangan dan orang tua. Iya. Oke. Kalau dengan teman lebih ke membentak dan meninggikan suara. Iya. Menjauh? Kadang. Oke. Kalau menurut Mas Alif sendiri itu masuk akal nggak saat ada orang marah inginnya sendiri? Enggak. Tapi Mas Alif meyakini bahwa saat kita emosi, sedang panas, kita butuh waktu sendiri. Pasti. Berarti Mas Alif ini sedang bertabrakan logika. Iya. Mas Alif berkeinginan untuk meredam emosi, dan Mas Alif juga ingin langsung terselesaikan masalahnya. Oke, dan Mas Alif sudah menyadari. Nah, dari pikiran baru tadi, Mas Alif berpikir bahwasanya perbedaan pendapat bukan untuk menjatuhkan atau untuk perpecahan, tapi untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Iya. Wow, satu langkah yang hebat ini Mas. Spontanitas ini kan? Ui. Wahai, mantap. Nah, rencana respon yang Mas Alif berikan saat sedang tinggi-tingginya dalam keadaan emosi tadi, salah satunya adalah relaksasi, pernapasan, juga mengungkapkan pendapat dengan nada tenang. Ini yang mengungkapkan pendapat dengan nada tenang ini yang ke pihak pasangan dan keluarga. Kalau semisal ada bentrokan dengan teman-teman tadi, penyelesaiannya seperti apa? Hampir mirip. Iya. Kayak ya udah. Tapi itu kondisi Mas Alif dibantu teman-teman untuk menenangkan diri. Enggak. Situasional juga. Situasional. Iya. Jadi kadang ada teman ikut meredamkan, kalau enggak kadang ya kesadaran diri. Iya. Tapi lebih sering tersadarkan atau lebih sering enggak? Sering sadar sendiri. Tapi masih sering juga kelepasan. Iya. Oke. Dari semua yang Mas Alif tuliskan tadi, Mas Alif sudah memiliki plan dan juga pola pikir yang cukup benar sih, dan juga sudah sesuai logika. Yang mana tadi Mas Alif sudah berpikiran bahwasanya setiap pendapat itu bukan untuk perpecahan, itu membuat Mas Alif menjadi tenang, dan juga Mas Alif sudah mencoba mengungkapkan pendapat dengan tenang, jadi emosinya juga teratur juga. Nah, di sini yang Mas Alif tuliskan untuk rencana ini selanjutnya atau yang pernah Mas Alif coba? Pernah juga. Pernah coba. Efektif. Selain membaca istighfar, apakah ada hal-hal yang membuat Mas Alif lebih rileks? Misal main ke tempat-tempat alam,
bisa. Bisa. Terus Oke. dengerin musik juga sih. Dengerin musik juga. Oke. Kalau boleh tahu Mas Alif juga senang minum dingin nggak? Es gitu kalau untuk nenangin pikiran? Enggak, Enggak. enggak. Nggak terlalu ya. Ya, Oke. Kalau ini perannya agak nggak terlalu sesuai. Mas Alif perokok? enggak. 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 Oke. Berarti Mas Alif kerananya lebih ke healing ya. Ya, Oke, siap-siap. Healing positif banget ini baca istighfar. Mungkin kadang malah saat malam juga tahajud juga. masih mencoba Oke, untuk konsisten. sangat hebat. Oke, Mas Alif. Saya rasa saya bisa menyimpulkan dari lembar kerja ini dan juga tadi cerita yang Mas Alif sampaikan, saya dapat sedikit memahami dan juga Mas Alif sendiri juga sudah dapat menemukan titik temunya tadi Ya, dari semua permasalahan yang Mas Alif alami, mulai dari pengelolaan emosi yang kurang bisa, terutama emosi negatif ya, ya, rasa kesal terhadap teman, keluarga, dan juga pasangan. Mas Alif sudah bisa berpikiran bahwasanya semua orang itu punya pendapat masing-masing dan juga setiap orang berhak untuk merasa kesal. ya, Nah, tapi Mas Alif juga tidak serta-merta merasa bahwasanya itu harus seperti itu. Mas Alif juga bisa menekannya. Nah, saya rasa Mas Alif juga sudah punya rencana ke depannya dengan istighfar, ya. mungkin dengan healing juga, atau mungkin hal-hal positif lainnya yang Mas Alif mau. Nah, saya kira cukup sampai sini. Ya. Saya cukupkan. Sebelum saya tutup, saya ingin tanya dulu gimana rasanya Mas Alif setelah sharing bersama saya. Oke, pulang sih. Pulang, Pak? Ya, Nggak, kan? Nggak pusing malah kan? enggak. Nggak pusing. Tenang aja Mas. Nanti habis ini kita makan bareng, insya Allah ya. Insya Allah ya. Kalau gaji saya sudah turun ini ya. Oke. Semoga sudah. Amin amin. Nah, saya terima kasih telah berkenan hadir. Baik. Nah, semoga Mas Alif bisa menangani permasalahan yang sedang dialami Ya. dan mendapatkan manfaat setelah mengikuti Amin. sesi konseling ini. Ya. Sebelum kita menutup sesi konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, Mas Alif sudah boleh pamit undur diri. Baik. Nanti saya susul di tempat makan. Beneran nih? Bohong. Oh, enggak lah Mas. Nanti kalau semisal dalam jangka beberapa bulan masih kurang efektif lagi, masih ada rasa yang bisa untuk konseling kembali. Baik, terima kasih Pak. Selamat jalan Mas Alif. Sampai bertemu kembali. Oke.